Gue mau jujur sama kalian semua. Kadang gue tuh masih ngerasain hal-hal kayak gini. Berdiri di ambang pintu sebuah ruangan yang penuh orang dan tiba-tiba aja jantung gue tuh berdebar lebih kencang, kayak lebih kencang daripada biasanya, dan telapak tangan basah oleh keringat dingin. Dan kepala gue ada satu suara yang kayak terus berputar, kayak ngomong, semua orang ngeliatin gue, mereka pasti ngejudge gue. Dan kalau lu pernah ngerasain hal yang sama dengan apa yang gue rasain ini, gue mau lo tahu satu hal. Lo gak sendirian dan lo gak lemah. Perasaan itu punya nama. Dan hari ini nih, kita gak akan menggurui. Kita akan jadi kawan seperjalanan membongkar skenario tersembunyi di balik perasaan itu untuk memahami apa yang sebenarnya kita hadapi. Oke, mari kita perjelas satu hal di awal. Apa yang sering tersebut malu berlebihan? Dalam dunia psikologi, ada sebuah kondisi klinis yang nyata dan bisa didiagnosis, namanya gangguan kecemasan sosial atau Social Anxiety Disorder atau SAD. Bedanya apa sama rasa malu biasa? Bedanya signifikan banget, Bre. Rasa malu itu sementara dan biasanya nggak mengganggu kehidupan lo. Tapi kecemasan sosial itu memiliki ketakutannya yang inti. Lo punya ketakutan yang nyata akan dihakimi secara negatif oleh orang lain. Bukan cuma saat pidato, tapi bahkan saat hal sepele seperti makan di depan umum atau sekedar ngobrol ringan. Dan juga lo menghindari secara aktif. Lo mulai menghindar situasi sosial yang penting, seperti acara kumpul-kumpul atau presentasi kerja yang pada akhirnya merusak fungsi hidup lo sendiri. Dan kecemasan sosial itu berlangsung lama. Perasaan ini persisten. Biasanya berlangsung selama 6 bulan bahkan lebih. Untuk memberi gambaran, kita bisa lihat karakter Bocchi dari anime Bocchi the Rock. Dia sangat ingin ngeband, tapi kecemasannya begitu parah sampai dia harus main gitar dari dalam kotak kardus. Itu adalah contoh ekstrim dari perilaku penghindaran. Dia menciptakan ruang aman untuk menghindari potensi dihakimi secara langsung. Jadi, masalahnya bukan gak suka sosialisasi. Masalahnya adalah terlalu takut akan penilaian negatif dari sosialisasi. Untuk menjawab ini nih, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kita harus jadi detektif bagi pikiran kita sendiri. Ada 3 tersangka utama menurut gua. Tersangka pertama, yang pertama banget adalah pabrik otak kita, faktor biologis. Di dalam otak kita ada bagian bernama amigdala, pusat alarm ketakutan kita. Pada penderita kecemasan sosial, amigdala ini seringkali hiperreaktif. Dia melihat wajah orang yang datar saja bisa dianggap sebagai ancaman, lalu menyalakan alarm. Fight or flight, lawan atau lari. Di seluruh tubuh, jantung berdebar, keringat gemetar. Sistem alarm lo terlalu sensitif. Itu biologis. Tersangka kedua, kita punya tersangka kedua, itu program dari masa lalu atau faktor lingkungan. Otak kita nih diprogram oleh pengalaman. Pola asuh yang terlalu kritis atau terlalu protektif bisa menanamkan keyakinan bahwa dunia itu berbahaya atau aku tidak cukup baik. Ditambah lagi pengalaman traumatis seperti perundungan atau bully di masa lalu yang memberikan bukti nyata bahwa dalam otak kita bahwa interaksi sosial itu menyakitkan dan harus dihindari. Tersangka ketiga, perangkap pikiran nih, faktor kognitif menurut gue. Ini nih penjahat utamanya. Kebiasaan berpikir yang menjebak kita. Ada 3 yang paling umum. Yang pertama, kita itu bisa kayak membaca pikiran, mind reading gue nyebutnya. Lo merasa jadi pencenayang yang bisa baca pikiran orang dan hasilnya selalu jelek. Mereka pasti mikir gue aneh. Yang kedua itu meramal masa depan, fortune telling. Lo jadi peramal, tapi semua ramalan lo isinya bencana. Gua pasti bakal mempermalukan diri sendiri, contohnya kayak gitu. Dan bagi yang ketiga, efek sorotan, the spotlight effect. Lo merasa ada lampu sorot raksasa yang ngikutin lo kemana-mana. Menyorot setiap kesalahan kecil lo. Riset psikologi barat kayak seperti studi oleh Kausberry Manilo membuktikan bahwa sebenarnya orang lain
itu nggak terlalu peduli. Dan itu juga banyak banget orang-orang sekarang, influencer, selebgram dan lainnya itu melakukan eksperimen sosial kayak gitu. Mereka mengambil video di keramaian dan mereka mengatakan kalau orang lain itu nggak peduli. Tapi gue tahu apa yang ada dalam pikiran lo sekarang. Itu kan teori orang barat di negara lebara. Di kampung gue aja ya, napas aja dinilai sama tetangga dan mertua. Dan lo benar 100%. Disinilah teori psikologi barat seringkali cacat di budaya komunal kita. Penelitian dari lingkungan itu kenyataan sosial. Jadi, kita terjebak di antara dua lampu sorot. Satu dari dalam kepala kita sendiri, dan satu lagi dari lingkungan kita. Tekanannya terasa 2 kali lipat. Jadi, kecemasan lo itu bukan imajinasi. Itu adalah hasil logis dari sistem alarm yang sensitif, yang diprogram oleh masa lalu, dan diperkuat oleh jebakan pikiran sendiri. Nah, kabar baiknya. Karena ini adalah sebuah sistem menurut gue, kita bisa melatihnya kembali. Kita bisa merebut kendalinya harusnya ya. Di seminar mungkin lo akan diajarkan untuk mengatur pernapasan 4 detik dan lain segala macamnya bla 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 dan gitu. Dan gue harus jujur itu adalah sebuah kebodohan, kegoblokan. Karena semua teori itu nggak bisa dipraktekkan langsung di lapangan nantinya. Dan lo benar, ini seperti perenang handal yang lupa cara berenang saat mereka tenggelam karena panik mengambil alih. Itulah yang terjadi saat pembajakan amigdala, pusat alarm primitif di otak kita mengambil alih kemudi. Sementara itu, si CEO, otak yang logis, dikunci di dalam ruangan rapat-rapat. Jadi, tujuan teknik-teknik ataupun teori-teori ini bukanlah untuk diingat saat panik. Anggaplah ini seperti latihan kebakaran. Kita latihan saat kondisi aman, berulang-ulang sampai menjadi memori otot atau muscle memory. Tapi dalam segi mental, sehingga saat alarm panik berbunyi, tubuh kita bergerak otomatis tanpa harus berpikir. Dengan pemahaman ini, mari kita lihat 5 peralatan yang bisa kita latih untuk membangun otot tersebut. Yang pertama, tenangkan dulu mesinnya ya. Kita harus menenangkan mesin dari alarm kepanikan itu sendiri. Saat panik menyerang, tenangkan tubuh lo dulu. Coba pernapasan kotak atau box breathing. Caranya gampang, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, tahan 4 detik, ulangi beberapa kali. Ini pola ritmis ini akan menenangkan sistem saraf lo secara instan. Yang kedua, jadilah pengacara untuk diri sendiri. Atau dalam kategorinya, menantang diri lo sendiri. Menantang pikiran lo sendiri. Jangan percaya begitu saja apa yang pikiran lo kasih. Adili dia. Tanya pada diri sendiri, apa bukti nyata bahwa semua orang menertawakan gua? Seringkali lo akan sadar bahwa buktinya nggak ada. Ini adalah teknik restrukturisasi kognitif. Yang ketiga, naik tangga ketakutan, exposure bertahap. Satu-satunya cara untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan menghadapinya. Tapi, sedikit demi sedikit ya, buat tangga ketakutan lo sendiri. Mungkin anak tangga pertama adalah memberi pujian kepada kasir Indomaret ataupun Alfamart. Setelah berhasil naik ke anak tangga berikutnya, seperti bertanya arah kepada orang asing. Keberhasilan kecil akan membangun kepercayaan diri yang besar, harusnya. Dan yang keempat, jadi detektif, bukan terdakwa. Yaitu dalam arti kata harus mengalihkan fokus kita. Alihkan fokus lo dari dalam keluar. Saat berada di sebuah acara, jangan berpikir gimana penampilan gue. Beri diri lo sebuah misi. Misi gue malam ini adalah mencari tahu 3 hal menarik tentang orang yang gue ajak bicara. Ini mengubah lo dari terdakwa yang sedang dinilai menjadi detektif yang sedang mengamati orang. Peralatan kelima, kapan harus memanggil bantuan? Dan walaupun lo tahu empat tahapan tadi, tapi lo harus mencari profesional. Itu bukan tanda kelemahan lo, itu tanda kekuatan. Jika kecemasan ini sudah sangat mengganggu pekerjaan atau hubungan lo, atau lo mulai menggunakan alkohol untuk mengatasinya, mungkin ini saatnya bicara dengan psikolog untuk terapi bicara seperti CBT atau psikiater, dokter yang bisa meresepkan obat jika itu diperlukan. Perjalanan untuk mengatasi kecemasan sosial itu butuh kesabaran dan
kebaikan pada diri sendiri. Akan ada hari baik dan hari buruk, tapi yang perlu lo ingat, perasaan itu nyata, bisa dipahami, dan yang terpenting sangat bisa ditangani. Lo tidak sedang memperbaiki sesuatu yang rusak. Lo sedang melatih kembali sistem deteksi ancaman di dalam pikiran lo agar lebih akurat dengan realita lo saat ini. Sebuah kehidupan nih yang lebih bebas dan lebih terhubung itu ada dalam jangkauan lo sendiri. So, gimana menurut lo? Situasi apa yang paling sering memicu kecemasan lo? Kita diskusikan di kolom komentar, karena dengan berbagi kita sadar bahwa kita tidak sendirian. Dan sebenarnya ini bukan untuk mematikan kecemasan lo. Kecemasan itu nggak harus dimatikan karena itu manusiawi. Kecemasan datang dari ketakutan yang lo alami. Dan seperti biasa, kalau lo merasa wawasan ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di investigasi berikutnya. Tetaplah bertanya, tetaplah ada, dan gua, Kato Muji, mohon undur diri, see you di next video. Bye-bye.